Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ima Salisa Rodiah, NIM 19512334007 dari D4 Teknik Boga, jurusan Pendidikan Teknik Boga dan Busana, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan proposal PKM penelitian saya yang berjudul Ekrol Tepung Pisang Batu. Latar belakang. Pisang batu atau Musa bradyarpa merupakan jenis pisang berbiji yang dapat dimakan sewaktu masih mentah dan sering dipakai sebagai salah satu bahan tambahan dalam membuat bumbu rujak cingur ataupun rujak ulek, yang pada saat ini sudah sering orang-orang memanfaatkannya menjadi tepung. Ekrol atau yang biasa disebut kue semprong merupakan camilan hasil perpaduan kuliner Indonesia dan Eropa. Berbentuk silinder atau panjang seperti pipa dengan rasa yang khas dan unik. Di Inggris, ekrol berarti telur yang digoreng dalam roti gulung. Penyebutan ekrol di daerah Prancis adalah nem. Di Indonesia sendiri, ekrol merupakan jenis kue tradisional yang diberi nama kue semprong dengan bentuk gulungan yang panjang dan rapuh. Pemanfaatan tepung pisang batu menjadi ekrol diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap tepung terigu dan meningkatkan nilai ekonomis pisang batu. Selanjutnya, rumusan masalah dalam proposal PKM ini adalah apa saja karakteristik pisang batu, apa saja kelebihan dan kekurangan pisang batu, apa komposisi gizi pisang batu, dan apa yang membedakan tepung pisang batu dengan tepung lainnya. Tujuannya yaitu mengetahui karakteristik pisang batu. Pisang batu termasuk dalam kategori pisang kelas rendah dengan karakteristik berdaun tebal, memiliki lapisan lilin cukup tebal, kadang terdapat biji pada buahnya, dan kulit buahnya keras serta tebal, serta buahnya tidak dapat langsung dimakan dalam keadaan segar. Namun, ketika buahnya sudah masak, akan memiliki rasa yang manis dan berbau harum. Kelebihan dan kekurangan pisang batu. Pisang batu dapat dimanfaatkan untuk bahan baku industri. Pisang batu juga memiliki manfaat antara lain mengobati wasir, diare, luka lambung, dan mengatasi sakit perut. Untuk kekurangan pisang batu sendiri, ialah susah untuk dikonsumsi secara langsung karena banyaknya biji yang terdapat dalam buah dan jarang ada yang menjualnya di pasaran. Dan juga salah satu kelemahannya yaitu mempunyai sifat yang mudah rusak dan mengalami perubahan mutu setelah dipanen. Perubahan ini akibat dari kandungan air dan aktivitas metabolisme pada pisang yang meningkat. Selanjutnya, apa yang membedakan tepung pisang batu dengan tepung lainnya? Tepung pisang batu mengandung pati yang dapat dicerna, mengandung juga serat pangan pati resistan, polisakarisa non-pati yang berfungsi sebagai serat pangan. Pati resistan adalah pati yang tidak dicerna dalam usus halus, tapi difermentasi pada usus besar oleh mikroflora. Pati ini merupakan senyawa unik karena walaupun termasuk pati, namun dianalisa sebagai serat pangan dan merupakan produk alami yang mengandung pati resistan tertinggi, dan juga dapat menjadi salah satu sumber polifenol antioksidan. Dan yang terakhir, komposisi gizi pisang batu. Komponen pada pisang batu adalah air, abu, protein, lemak, serat kasar, dan karbohidrat. Kandungan kimia pada pisang batu yang berupa air, abu, serat, dan gula pereduksi memiliki kandungan lebih tinggi daripada pisang raja dan pisang siam. Sedangkan komposisi kimianya yang terdiri dari protein, lemak, dan karbohidrat jauh lebih rendah daripada pisang raja dan pisang siam. Selanjutnya, kajian teori. Ekrol tepung pisang batu merupakan produk inovasi baru dengan memanfaatkan pisang batu yang sudah diolah menjadi tepung. Pemanfaatan pisang batu menjadi tepung diharapkan dapat menaikkan nilai ekonomi dari pisang batu itu sendiri, karena sejauh ini pemanfaatan pisang batu hanya sebatas bahan tambahan rujak.
Bahan-bahan dalam pembuatan ekrol tepung pisang batu juga tergolong mudah didapat. Sama seperti ekrol pada umumnya, hanya saja pada takaran tepung terigu dikurangi dan diganti dengan tepung pisang batu. Untuk membuat tepung pisang batu dengan cara mengeringkan pisang yang memiliki tingkat kematangan setengah matang, kemudian digiling dan disaring menggunakan alat penyaring. Teknik pengolahan ekrol tepung pisang batu sendiri tidak berbeda dengan pembuatan ekrol pada umumnya. Pembuatannya hampir sama, hanya perbandingan bahan yang berbeda. Sedangkan untuk teknik pembuatan tepung pisang batu dengan menggunakan prinsip pengeringan sinar matahari atau alat yang kemudian digiling menggunakan alat penghancur, kemudian disaring menggunakan alat penyaring berukuran 60-100 mes. Yang terakhir, uji kesukaan. Tahap terakhir yang dilakukan dengan cara menggelar pameran dan hasil produk diujikan untuk penilaian dengan cara produk diujikan kepada paling sedikitnya oleh 60 konsumen skala luas atau yang bisa disebut dengan panelis tidak terlatih pada saat pameran. Hasil pengujian konsumen dijadikan tolak ukur penerimaan produk jika dipasarkan ke masyarakat luas. Metode penelitian. Tempat dan waktu penelitian dilakukan di Laboratorium Boga, Jurusan Pendidikan Teknik Boga Busana, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta. Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2019-2020. Bahan dan alat penelitian. Bahan pembuatan tepung pisang batu. Yang pertama, pisang batu dengan karakteristik kulit berwarna hijau dengan daging buah yang masih keras. Selanjutnya, bahan pembuatan ekrol tepung pisang batu. Yang pertama ada tepung pisang batu, cake emulsifier, gula halus, telur ayam, tepung terigu, tepung sagu, susu bubuk, baking powder, dan mentega cair. Untuk alat penelitian untuk membuat tepung pisang batu. Yang pertama, pisau yang digunakan untuk mengupas dan memotong pisang. Yang kedua, ada nampan untuk tempat menjemur pisang, blender untuk menghaluskan pisang yang sudah dikeringkan, kom sebagai tempat tepung yang sudah jadi, dan saringan untuk. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.